Mitra TV seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa Pak Ali akan mengajak saya untuk bertemu dengan public figure, dan public figure-nya adalah Mbak Ola Ramlan sudah hadir di sini. Apa kabar Mbak Ola? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat pastinya dong. Senang sekali bisa ketemu Mbak Ola di sini ya. Benar. Nah, kali ini sudah banyak ngobrol nih Mbak Ola tentang umroh, apalagi tadi adalah kaitannya dengan lifestyle ini ya. Sekarang sudah ada pergeseran umroh sudah ke masyarakat ya di Indonesia ini. Tidak hanya masyarakat yang menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah juga sudah mulai mengincar umroh ini sebagai perjalanan utama sebelum mereka pengen ke luar negeri, pengen liburan, pengen kemana-mana ya. Udah pasti kan, karena lihat seperti bagaimana nih Mbak Ola? Ya udah pasti sih kan, kalau misalnya memang umroh ini adalah ibadah ya, mungkin salah satu yang memang diharuskan bagi umat muslim untuk bisa menjalankan ibadahnya. Walaupun itu haji mungkin ya, tapi maksudnya di sini umroh alhamdulillah sudah menjadi bagian dari kebiasaan buat orang-orang. Bahkan sekarang udah ada ya, dalam setahun itu bahkan udah harus niat berangkat umroh sekali, nggak minimal sekali, bahkan ada yang sampai 4 kali setahun gitu. Jadi saya rasa ya alhamdulillah buat masyarakat sekarang sudah bisa menjadikan umroh itu menjadi suatu kebutuhan. Jadi yang semulanya mungkin menganggap ini adalah ibadah yang mungkin sulit untuk diraih gitu ya, kalau mungkin masyarakat secara umum ya, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan gitu, kebutuhan gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai bela-belain ngumpulin berapa tahun untuk bisa berangkat umroh gitu kan, paling tidak mereka sudah ke tahap seperti itu sekarang. Oke. Kalau Mbak Ola ini sudah berapa kali umroh? Alhamdulillah saya sama Pak Ali ini dengan Alisan ini udah 3 kali. Insya Allah tahun depan mau 4 kali. Insya Allah. 4 apa 3 ya Pak Bro Ali? Keempat, udah 4 ya? Iya benar. Kalau kesan umroh itu apa sih yang dibawa ketika sudah pulang dari umroh gitu? Ya alhamdulillah udah pasti kita tuh kayak, kalau kayak handphone itu di charge. Jadi gimana pun juga saya di charge, walaupun mungkin banyak hal yang masih belum sempurna dalam kehidupan saya, tapi paling enggak saya bisa lebih mendekatkan diri lagi dengan nge-charge ke Tanah Suci. Itu udah gimana ya, perasaannya enak gitu. Jadi kebutuhan, jadi kebutuhan. Tanah Suci iya. Ketika katakanlah iman kok rada turun nih, harus ke Tanah Suci, ngecas lagi iya, gitu ya. Dan apalagi kan saya bisa bawa sebagian orang-orang yang di keluarga saya ataupun di staff saya gitu, saya bisa ajak mereka untuk bisa merasakan umroh gitu. Jadi saya punya kebahagiaan tersendiri, apalagi Alisan bisa memberikan itu semua tanpa saya perasaan gimana pokoknya Alisan udah bisa memberikan apa yang saya mau. Alisan sudah 18 tahun ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah 18 tahun ini tahun. masuk meningkat usia remaja 18 tahun. Iya. Kategori anak itu sampai 18, setelah itu sudah tidak anak lagi nanti ya. Insya Allah. Menuju ke remaja dewasa. Nah, 18 tahun, antusias masyarakat semakin meningkat ya untuk berumroh. Apa kita menjawab tantangan seperti itu? Ya, lebih tepatnya memang animo masyarakat saat ini luar biasa, peningkatannya lebih dari 10% setiap tahunnya. Tadi sudah disinggung sama Pak Dir, Pak Arfi, itu tahun kemarin mencapai 880.000 Mbak Ola. Wow. Tahun kemarin. Tahun ini kemungkinan bisa mencapai hampir 1 juta. Ini animo masyarakat yang sangat. Tadi menarik Mbak Ola menyampaikan bahwa ini recharging ya untuk ininya. Ini sudah menjadi suatu kebutuhan umroh. Saya tahu persis tahun kemarin Mbak Ola nggak berangkat alasannya satu, karena baru punya anak. Sebenarnya dia ini niatnya sekarang setiap tahun ingin berangkat. Minimal setahun sekali. Ya? Betul. Ada pengalaman yang cukup menarik di Mbak Ola waktu berangkat, anaknya masih umur 1 tahun ya, Alina. Itu luar biasa, mungkin beliau bisa sedikit menceritakan mengenai anaknya. Iya, memang pada saat yang kedua itu adalah kali kedua. Jadi waktu pertama saya berangkat bersama Alisan ini, saya masih belum ada anak. Maksudnya udah ada, tapi anak saya udah gede, salah satu yang udah besar. Yang ini masih baby. Nah, yang tahun kedua akhirnya anak saya baru umur setahun. Di situ saya merasakan bagaimana rasanya tawaf, sa'i, menggendong anak gitu. Jadi benar-benar dalam kondisi anak saya masih umur setahun kan, masih belum bisa jalan. Dan di situ saya merasakan kenikmatan yang luar biasa ya. Mungkin buat yang
bapak-bapak yang tidak menggendong anaknya nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Nah, pas yang ketiga pun anak saya pun masih sudah umur 2 tahun tapi masih tetap mau gendong sama saya. Jadi berasa banget kan kalau misalnya kita lihat apa namanya di tawaf itu kan perjalanan Siti Hajar kan ya, menggendong anaknya ke Safa Marwah kan bolak-balik. Ternyata di situ itu yang saya rasakan gitu, keringetan di dalam ini segala macam. Jadi itulah perjuangan pada zaman dulu, apalagi sekarang kan sudah ada AC ya kan, kita jalan masih enak, dulu kan enggak. Jadi itu yang saya rasakan luar biasa gitu. Apa sih yang kemudian menyebabkan seseorang yang sudah umroh itu ingin kembali lagi umroh, ingin kembali seperti itu? Apa ya Pak Ali ya itu? Ya, itu semua keinginan seperti itu. Orang yang berangkat belum lagi 1 minggu di rumah, dia sudah rindu untuk berangkat kembali, dan itu realita. Karena ya kehidupan di sana berbeda, pure ibadah 100%. Kita bener nggak mikirin duniawi sih. Kalau saya rasa di sana bener-bener ya memang orang, mungkin ada sebagian orang seperti masih mikirin duniawi ya. Tapi kalau saya rasa orang yang memang tahu niatnya untuk ibadah, saya rasa ibaratnya kita ke masjid aja cuman bawa modalnya cuma plastik, kantong plastik buat taruh sendal gitu. Jadi bener-bener, dan di situ semua rata sama, semuanya pakai kain ihram, semuanya pakai mukena pada saat umroh. Jadi tidak ada perbandingan bahwa dia si kaya, dia si miskin, tapi semuanya tuh kayaknya sama di mata Allah gitu. Itu sih yang buat saya luar biasa, dan pengennya seandainya orang-orang bisa melihat orang seperti itu tanpa harus membedakan siapa dia. Oke, nah, kita lihat saat ini kan travel umroh kan banyak sekali. Sementara Allah sendiri kan cerita itu kebutuhan umat Islam ya, untuk cas itu ke tanah suci semacam itu, dan Anda percayanya sama alisan gitu kan. Nah, value-nya apa sih alisan itu? Value-nya apa ya? Value alisan bisa memberikan apa yang saya mau gitu. Apalagi kan pada saat pertama kali saya benar-benar buta kan, nggak tahu nih harus kayak gimana, dan alisan memberikan arahan-arahan yang baik untuk bisa mabrur gitu ibaratnya kan, bisa dikatakan menjadi kita nge-recharge-nya tuh dengan benar gitu. Jadi di situ sih kalau misalnya fasilitas itu semuanya sih udah diakuin ya, apalagi ramah tamah dari orangnya sendiri juga. Pak Alinya luar biasa terhadap saya. Jadi apapun yang saya mau itu alhamdulillah diberikan, dan saya rasa hampir di setiap kali saya berangkat itu kayaknya jarang gitu ada orang yang komplain ya, karena memang kebutuhan apa yang kita pengen itu memang sudah direalisasikan pada akhirnya. Alisa sudah memberikan yang terbaik gitu. Iya benar. Amin. Nah, Pak Ali sudah 18 tahun di sini. Apa sih ingin diraih, apa ingin dipertahankan dari Alisa sendiri untuk bisa dipercaya terus untuk masyarakat Muslim Indonesia berumroh? Baik, kalau untuk bicara meraih mungkin itu sesuatu yang tidak sulit ya, gampang dengan berbagai macam strategi. Tapi untuk memaintain itu yang berat. Di kami ini 18 tahun tidak mudah memang memaintain ini. Kami harus mempertahankan, harus saling update, segala macam. Jadi kami minta masukan dari para customer semua, apa kira-kira kekurangan ini. Dan kami evaluasi selalu untuk mencapai insya Allah yang maksimal. Ya Pak Ali, oke, umroh ya itu masih jadi tujuan utamanya. Tapi kemudian mungkin masyarakat akan bergeser juga nih, ingin ke tempat-tempat lain selain kota suci, ya, Mekah, Madinah, kota-kota lain di negara lain, tapi juga tetap bisa katakan di situ dapat halalnya. Alhamdulillah. Semacam itu. Kira-kira menjawab yang seperti itu bagaimana ini? Kebetulan kami udah program dengan beliau. Ya. Jadi saat ini Alisan bukan sekedar umroh dan haji, kami juga menjalani program yang namanya Halal Tour. Halal Tour. Itu ada ke Jepang, ada ke Cina, ada ke Korea, ke Turki, ke Cordoba, ke Taiwan belum kita untuk ini, dan banyak ke negara-negara lain yang memang kita benar-benar menjanjikan itu halal betul-betul, bukan cuma hanya label halal tour, tidak. Bagaimana tingkat makanannya, termasuk di hotel yang bintang 5, mereka ada semua. Kami minta split di sananya, di split betul-betul yang halal tour. Sudah berjalan? Sudah berjalan, alhamdulillah. Dan antusias masyarakat sendiri? Luar biasa. Sekarang animo masyarakat
banyak yang ingin berangkat karena apa? Mereka sudah tahu, dulu mungkin mau berangkat ke Eropa, berangkat ke Jepang, yang mereka takutkan bagaimana makan di sana, bagaimana dengan sholatnya di sana. Kami alhamdulillah mengakomodir itu. Pertama, mengenai sholat kami jaga, bukan cuma sholat di bus, tapi kami menyediakan tempat. Karena kan mudah, Mas Seno ya, untuk berangkat perjalanan ini. Sholat subuh itu selalu di hotel pastinya. Sholat duhur dan asar ini yang menjadi problem karena di jalan kita. Sholat duhur dan asar kita jamak takdim, kita langsung di tempat yang memang kita sediakan. Dan untuk maghrib sama isya itu kembali lagi di hotel. Inilah yang kita lakukan. Macam itu ya, ceritanya seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya sih ingin berlama-lama ini berbincang seputar umroh bareng Mbak Ola juga Pak Ali, tapi ternyata kita sangat terbatas. Mungkin dari Mbak Ola dulu ada pesan untuk masyarakat yang saat ini menyaksikan kita ini terkait dengan umroh ini. Iya, buat masyarakat saya rasa sih jangan ragu dan takut ya dengan fenomena banyak travel yang bodong istilahnya ya. Tapi gimana pun juga kita harus yakin bahwa kita bisa berangkat, dan apalagi di sini kan sudah ada alisan, jadi nggak perlu khawatir ya. Insya Allah juga saya mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti bisa memberikan umroh gratis bersama alisan. Jadi kalau misalnya ada yang nanti saya lihat-lihat orangnya, insya Allah mungkin saya bisa memberikan free umroh bersama alisan. Bersama saya. Daftar pertama. Pak Ali pesan apa? Iya, sama menarik sekali niat baiknya Mbak Ola. Kebetulan dia tadi menyampaikan ke kami melihat fenomena di TV, beliau ingin ikutlah memberikan meringankan orang yang memang, tapi dilihat orang yang betul-betul mereka ingin berangkat tapi tertipu. Harapan kami insya Allah dengan saat ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Arfi, adanya sistem baru, masyarakat tidak perlu khawatir lagi. Ada sistem yang memang dikelola oleh Kemenak, Sipatu itu untuk memberikan solusi untuk semua. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Sama-sama Mas. Terima kasih. Nah, juga TV, jadi tidak perlu ada ketakutan berlebihan bagi Anda umat Islam yang ingin berumroh ya. Katakanlah ke sana ada travel bodong, tapi pasti masih ada, dan itu banyak travel-travel yang bisa dipercaya seperti Alisan ini ya, bisa memberangkatkan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dan lebih lagi ada tadi aturan baru Sipatu ya, nanti Sipatu ya Pak ya, ya betul. Nanti Mas Awi bisa lebih paham juga ya, dan bisa lebih cerdas, selektif di dalam memilih travel untuk bisa beribadah umroh ke kota suci Mekah dan Madinah. Saya Serahir Pram undur diri, sampai jumpa. TATV berkarya bersama. Sukses terus untuk Alisan 18 tahun. Terima kasih.